Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, pemirsa Radar Malang Channel, dimanapun Anda berada. Kali ini TikTok, tamunya adalah pengamat politik, ya, yang juga dosen dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Brawijaya. Kali ini tamu kita adalah Mas Wawan Sobari. Saya panggil Mas saja ya, karena masih muda ini. Mas Wawan Sobari, SIP, MA, PhD. Mas Wawan ini kenapa kita undang untuk jadi tamu kita kali ini? Kita mau ngobrol-ngobrol dengan Mas Wawan kaitannya dengan yang sedang trending sekarang ini di dunia politik ya, yaitu soal pemakzulan Bupati Jember, Ibu Faida, yang beberapa hari yang lalu viral ya. Ya. Dan kenapa Mas Wawan kita hadirkan? Karena Mas Wawan selain dosen ilmu politik di Brawijaya, juga pengamat politik, dan saya tahu Mas Wawan ini banyak meneliti tentang pilkada. Ya, kalau nggak salah sejak 2014 apa ya? Ya, atau sebelumnya? Sebelumnya. Sejak tahun berapa tepatnya itu meneliti tentang pilkada? Ya, sejak dulu saya juga banyak gabung di teman-teman dengan JPIP dulu gitu. Oh ya, ya JPIP, betul. Ya, saya kenal Mas Wawan ini sejak Mas Wawan di otonomi daerah di Jawa Pos Institute of Pro Otonomi. Ya, jadi saya kira ini sangat kompeten lah untuk kita ajak berbincang-bincang soal pemakzulan kepala daerah. Dan kali ini kita bikin tema pemakzulan kepala daerah. Politik kepentingan atau kepentingan politik. Nah, ini nanti yang akan bisa menguraikan adalah Mas Wawan ya. Baik Mas Wawan, saya ingin memulai pertanyaan ini tentang pemakzulan Bupati Jember. Dari perspektif Mas Wawan sendiri itu, kalau harus menilai itu kok bisa begitu itu terjadi lagi begitu. Silakan Mas Wawan. Kalau Mas Wawan gimana itu? Biar kemudian juga publik clear gitu kan, sebenarnya bahwa ada dua alasan, ada tiga alasan sebenarnya dalam Undang-Undang 23 tahun 2014, seorang kepala daerah itu baik gubernur, bupati ataupun wali kota itu bisa diberhentikan. Jadi tidak ada istilah pemakzulan seperti dalam undang-undang, tidak ada istilah pemecatannya, ada adalah pemberhentian. Beda ya? Ya, intinya sama. Intinya sama. Istilah hukum Indonesia pemberhentian. Oh. Nah, pertama adalah ketika dia melanggar sumpah janji jabatan, itu pertama. Kedua adalah ketika dia tidak bisa menjalankan tugasnya karena sakit, karena meninggal dunia. Dan yang ketiga adalah ketika dia melanggar larangan sebagai kepala daerah. Tiga hal itu yang jadi alasan. Betul, bisa menjadi alasan DPRD untuk mengajukan. Tiga itu satu saja terpenuhi bisa atau semuanya harus terpenuhi? Salah satu saja. Salah satu itu bisa. Ya. Sementara yang kasus di Jember ini kan kemudian lebih banyak dinilai karena larangan sebagai kepala daerah. Apa itu, Mas Wawan? Kalau menurut DPRD Jember itu kan sampai kemudian dimediasi 2 bulan sebelum istilahnya itu usulan pemberhentian itu kan ada beberapa ya, termasuk misalkan ada pelanggaran di dalam pengangkatan pejabat ya ASN, dan itu bahkan sudah diperingatkan oleh Komisi ASN, aparatur sipil negara. Terus kemudian juga ya ada kasus yang lain, misalkan sampai kemudian mencuat misalkan Jember tidak dapat jatah untuk PNS ya ASN karena ada problem gitu kan. Terus kemudian juga ada persoalan audit BPK misalnya, yang Jember terakhir 2019 itu disclaimer ya. Sangat turun dari tadinya WDP kemudian menjadi disclaimer. Itu artinya ya tidak mengeluarkan pendapat ya, karena memang tidak layak dinilai gitu kan. Nah, itu udah. Terus kemudian beberapa lagi yang lain adalah ya istilahnya itu terkait dengan pengambilan kebijakan di dalam penganggaran. Ada kemudian alasan DPRD adalah bahwa katanya Bupati tidak melibatkan DPRD di dalam pengambilan keputusan untuk APBD Jember 2020 yang katanya juga itu ditetapkan oleh peraturan Bupati, bukan oleh peraturan daerah. Karena seharusnya
APBD itu oleh peraturan daerah setelah disahkan oleh DPRD. DPRD ya. Nah, ya. itu beberapa hal yang dianggap sebagai larangan menurut versi Dewan DPRD. Dan DPRD sebenarnya berhak untuk melakukan itu karena memang itu sudah diatur di dalam pasal 76, 77 gitu ya di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Itu sudah clear sebenarnya. Ya. Dan langkah yang dilakukan DPRD juga tidak sudah memenuhi syarat gitu kan. Dia sudah misalkan memulai dari hak interpelasi itu, kemudian ke hak angket, kemudian ke hak menyatakan pendapat. Hak menyatakan pendapat. Hak terakhir itu sudah gitu kan. Ya. Hak menyatakan pendapat untuk memberhentikan Bupati Jember dari jabatannya. Jadi sebenarnya kalau secara prosedural itu sudah dilakukan. Tinggal kemudian menurut Mas Wawan sudah prosedural itu ya? Prosedural itu secara hukum sudah apa kalau kita merujuk kepada Undang-Undang 23 itu sudah tidak ada masalah begitu. Karena tinggal kemudian sebenarnya nanti adalah di dalam Undang-Undang 23 sudah sangat clear bahwa pemberhentian itu bisa dilakukan setelah DPRD itu mengajukan tadi bukti-bukti pelanggaran tadi kepada Mahkamah Agung untuk dinilai, untuk diberikan fatwanya. Fatwanya apa? Melanggar atau tidak? Kalau melanggar ya berarti akan turun fatwa dan kemudian fatwa itu yang menjadi dasar Menteri Dalam Negeri untuk memberhentikan kepala daerah. Sudah pernah terjadi di Jawa Timur ini pemakzulan oleh DPRD kemudian disetujui oleh Kemendagri. Sudah pernah terjadi atau belum? Dalam catatannya Mas Wawan. Kalau Jawa Timur sebenarnya yang terakhir kan kasus Kota Malang kan bukan karena DPRD. Di Jawa Timur sebenarnya belum ada. Di Indonesia pun kan yang jelas baru kasus di Garut Pak Aceng. Oh ya, itu karena kasus asusila katanya. Tercela. Perbuatan tercela. Larangan untuk membuat perbuatan tercela atau sumpah janji untuk tidak melakukan tindakan tercela. Yang kedua adalah bupati yang di Kalimantan itu yang ada affair dengan pegawai rumah sakit. Oh ya. Katingan. Kemudian itu juga diberhentikan. Dan oleh Kemendagri disetujui. Oleh MA diberikan fatwa untuk layak diberhentikan dan juga layak untuk. Berarti di Jawa Timur ini baru ini ya berarti ya. Baru berarti nanti kalau misalnya MA fatwanya adalah menyetujui dan Kemendagri selalu berpatokan pada MA itu ya? Betul, karena MA lah yang akan tadi memeriksa fakta-fakta hukumnya. Kan tidak mungkin di luar fakta hukum kan? Harus ada fakta hukum gitu kan bahwa dia betul-betul tadi salah satu di antara tiga hal. Jadi kalau sudah bisa dibuktikan dan memang DPRD bisa menyertakan berkas-berkas yang mendukung terhadap argumen pemberhentian tadi. Ya, berarti kalau misalnya ini disetujui oleh MA, artinya fatwa itu adalah menyetujui pemakzulan. Berarti ini yang pertama di Jawa Timur ya? Sejak reformasi ya? Sejak undang-undang pemerintahan daerah ada. Ini yang pertama berarti ya Mas Wawan ya? Ya, sepengetahuan saya begitu. Oke. Nah, kalau saya lihat ini kan dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Ini kan sudah direvisi ya berkali-kali ya Mas ya. Undang-undang tentang pemerintahan daerah ini. Nah, saya tanya Mas Wawan, kalau harus mengkritisi undang-undang ini, itu apa yang harus dikritisi? Kaitannya dengan pemakzulan ini. Kok kesannya kok begitu gampang ya memakzulkan? Artinya kan tiga tadi bisa subjektif. Bisa subjektif kan? Apalagi Bu Faida itu mengatakan bahwa saya tidak diberi kesempatan waktu yang cukup untuk klarifikasi atau bagaimana kalau nggak salah pendapatnya seperti itu, sehingga seakan-akan ini memang dipas-paskan gitu alasannya supaya salah satu dari tiga itu memenuhi dan supaya kesannya tidak melanggar undang-undang gitu. Menurut Mas Wawan gimana? Ya, kalau saya undang-undangnya terlalu longgar atau bagaimana? Sebenarnya menurut saya undang-undang ini sudah cukup proporsional ya, tidak terlalu memudahkan, tidak terlalu menyulitkan. Kenapa? Karena tadi kan harus ada rangkaian tadi, penggunaan hak-hak tadi. Nah, sebelumnya tidak diatur itu? Di undang-undang sebelumnya? Diatur sebenarnya. Diatur? Terutama di Undang-Undang 32 2014. Terus bedanya sama yang sekarang ini apa Mas? Bedanya adalah kalau yang sekarang ini menurut saya lebih sentralistis. Lebih sentralistik? Lebih kuat kontrol pemerintah pusat terhadap undang-undang. Apa maksudnya di sini? Kemendagri itu? Iya. Jadi kalau dulu misalkan undang-undang yang paling federalis itu kan undang-undang
22 tahun 99. Hmm. Ya itu karena awal reformasi. Federalis maksudnya DPRD bisa memakzulkan kepala daerah bukan itu saja. tanpa harus minta fatwa MA gitu. Bukan hanya di situ sebenarnya. Tapi justru di situ tidak ada peran gubernur sama sekali. Oh. Kalau sekarang sebenarnya ada peran gubernur. Oh. Karena 2 bulan sebelum pemberhentian ini kan sudah ada mediasi sebenarnya. Dan itu diamanatkan dalam undang-undang itu. Harus itu ya. Betul, harus ada itu. Oh. Jadi memang ini kasus Jember ini agak menarik gitu kan bagi saya, agak unik karena memang sebenarnya sebelumnya sudah ada memang. Saya telusuri gitu kan. Sebelumnya ada maksudnya gimana? Kan DPRD itu menyatakan hak interpelasi awal itu kan di Desember 2019. Sebelum pemberhentian keputusan untuk memberhentikan gubernur itu kan ada sebenarnya mediasi di situ. Ada dari Kemendagri dan dari Gubernur Jawa Timur sebenarnya. Mediasi untuk apa? Untuk tadi mengklarifikasi apakah ini persoalan ini benar-benar layak untuk dikatakan sebagai melanggar larangan terhadap tindakan apa yang dilakukan oleh kepala daerah. Tapi kemudian kalau menurut versi DPRD, ini versi DPRD itu kan bahwa apa yang hasil dari mediasi itu tidak dijalankan, gitu kan? Sehingga kemudian puncaknya ya ada pada pemberhentian itu. Ya, jadi artinya kalau kita analisisnya hanya sampai di level itu, berarti kan kita tidak melihat dinamika. Nah, kemudian yang lebih penting sebenarnya melihat dinamika. Seperti tadi pertanyaan jenengan itu misalkan bahwa Jawa Timur kan ini baru di sini aja. Gitu ya, kan? Baru di Jember. Kalau DPRD-nya sekuat ini, kenapa tidak terjadi di tempat lain? Nah, itulah yang kemudian sebenarnya penting kita untuk melihat relasi atau hubungan antara eksekutif dengan legislatif sebenarnya. Karena apa yang harus yang menarik dalam catatannya Mas Wawan apa? Ya, relasi antara eksekutif sama legislatif ini? Yang pertama adalah menurut saya sebenarnya kasus Jember ini kalau ini betul-betul objektif, bukan karena kepentingan politik. Inilah maksudnya Mas Wawan itu ini objektif. Ya, kalau seandainya sangat objektif, nanti fakta fatwa Mahkamah Agung bisa menunjukkan bahwa ini betul-betul fakta hukum pelanggaran ini, gitu kan? Maka ini sebenarnya fungsi DPRD jalan. Karena DPRD menjalankan fungsi pengawasan. Ya. Juga dia merasa tidak diikutkan di dalam fungsi budgeting, kan? Nah, fungsi legislasi, oke lah itu. Tapi yang jelas kan ini fungsi pengawasan kalau ini, gitu kan. Nah, seharusnya kan DPRD memang melakukan ini dengan bagus sebenarnya, gitu kan, sehingga dia bisa memberikan rekomendasi setiap tahun, misalkan terkait dengan pelayanan publik, capaian kinerja pembangunan dan sebagainya, gitu kan. Tapi kan kita jarang melihat DPRD di tempat lain itu yang bisa melakukan daya kritis seperti ini, gitu kan. Nah, memang ketika saya baca di beberapa laporan media juga gitu kan mengatakan bahwa di LPJ terakhir laporan penyampaian istilahnya itu nota pertanggungjawaban bupati di 2019 itu catatannya negatif. Oh, dari DPRD menilai karena misalkan eksekutif terkait dengan kinerja di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, dan DPRD di situ pakai parameter-parameter memang yang biasa dipakai, seperti indeks pendidikan, indeks kesehatan, di situ ada itu kan. Nah, jadi istilahnya itu kalau memang fungsi DPRD jalan, sebenarnya harusnya kontrol itu meskipun tidak harus selalu berujung kepada pemberhentian. Tetapi kontrol itu memang harus dilakukan dengan ketat. Nah, tetapi kan persoalannya adalah apakah kemudian relasi antara DPRD dengan kepala daerah itu betul-betul murni karena untuk menjalankan fungsi, bukan karena ada untuk karena ingin terlihat daerah hanya stabil dan adem ayem tidak ada masalah. Sebenarnya kalau objektif ya DPRD ada banyak sebenarnya untuk misalkan dari aduan masyarakat, misalkan dari sisi penggunaan capaian anggaran sekian
tapi kenapa capaiannya cuma sekian, misalkan seperti itu. Kan bisa sebenarnya DPRD bisa melakukan itu. Tetapi berapa banyak DPRD di Jawa Timur yang berani melakukan itu? Dulu memang DPRD yang kritis. Berani atau tidak mampu, Mas? Kalau menurut saya harusnya dia berani. Kenapa? Karena DPRD kan bisa jadi dia tidak punya kemampuan untuk berani itu kan begitu. Tapi dia punya perangkat tenaga ahli. Oh iya. Di DPRD itu maksimal nggak tenaga ahli itu? Kalau di DPR RI kan memang ada ya, ya tenaga ahli. Kalau DPRD itu apa? Saya kok nggak ini ya? Menurut saya kok nggak maksimal ya? Kalau memang ada tenaga ahli ya? Kalau difungsikan menurut saya sebenarnya bisa. Oh. Menurut saya difungsikan bisa. Pengamatan Mas Wawan tidak banyak difungsikan? Ya kalau saya pernah ngobrol dengan teman saya. Kenapa? Karena itu harus gaji sendiri dari kantongnya dia atau ditanggung oleh? Itu dari APBD. APBD ya? APBD seperti halnya staf ahlinya DPR. Berarti satu orang anggota DPRD harusnya punya? Tidak, tapi mereka berbasis komisi. Oh, berbasis komisi. Komisi ini ada. Iya harusnya. Sebenarnya bisa seperti itu. Menurut saya memang memfungsikan tenaga ahli itu untuk tadi membangun argumen-argumen saintifik, membangun argumen-argumen berbasis hukum dan sebagainya yang hukum administrasi negara, kemudian hukum tata negara. Jadi itu betul-betul argumen itu jalan gitu. Pengawasan itu jalan. Termasuk dia misalkan punya laskar cyber misalkan cyber army. Cyber army untuk memantau misalkan netizen sekarang lagi rame apa ya. Melihat itu bisa seperti itu Ya. sebenarnya. Gitu, tim ahli bisa difungsikan seperti itu sebetulnya. Betul, tetapi kan sekali lagi DPRD itu di bawah partai politik dan partai politik itu sangat sentralistis. Nah, dulu sebenarnya kasus sebelum ini juga hampir kan Bu Risma dulu. Gitu, ya, pemakzulan Bu Risma kan pada saat itu hampir. Tidak berhasil karena kemudian suara publik sangat kuat membela Bu Risma dan juga akhirnya parpol bergerak untuk kemudian mendisiplinkan tanda petik gitu kan. Dipanggil itu kalau nggak salah itu. Betul. Nah, jadi ketua kan DPRD-nya dipanggil ke pusat. Betul. DPP ya. Betul. Jadi sebenarnya itu kaitannya nanti dengan hubungan eksekutif dengan legislatif. Cuman saya katakan tadi tanda petik terkadang hubungan itu tidak dibangun atas dasar sebagai mitra yang betul-betul mitra. Saya pernah meneliti begitu kan menemukan bahwa sebenarnya ada hubungan yang justru dalam kalau orang nyebutnya transaksional di sana. Gitu kan bahwa DPRD itu agar relatif support terhadap kepala daerah. Kita masih ingatlah kasus di Malang sendiri seperti apa. Dana itu dipakai untuk apa gitu kan untuk membantu memperlancar gitu kan pengesahan APBD dan sebagainya. Seandainya memang objektif ya harusnya kasus-kasus seperti Jember ini tidak hanya satu menurut saya sih sebenarnya. Meskipun tidak harus selalu berujung pemberhentian. Tapi DPR itu bisa kritis betul-betul dia sebagai menjalankan fungsinya sebagai lembaga legislasi ya. Betul. Ya, Mas, tadi saya menanyakan ini ke Mas Wawan kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Itu yang ini sudah diperbaiki dari yang sebelum-sebelumnya. Tapi khusus untuk pemakzulan tadi tetap saja Mas Wawan. Artinya ada kesan bahwa kok kesannya kok gampang ya memakzulkan kepala daerah asalkan semua fraksi setuju, kemudian pada saat paripurna itu quorum, kemudian salah satu dari 3 yang disyaratkan itu tadi terpenuhi, itu udah bisa itu memakzulkan itu. Apa betul seperti itu Mas Wawan? Ya sebenarnya bahkan tidak semua ini, 2/3 sudah cukup. Oh 2/3. 2/3 anggota DPRD itu sudah cukup. Itu di Undang-Undang Nomor 23 ya? Iya. Ya yang nomor tahun 2014. Ya. Nah betul nggak bahwa kesan mudah itu Mas? Kok kesannya mudah gitu loh? Sebenarnya memang kalau saya melihat sebenarnya kan DPRD itu hanya berhak sampai kepada mengusulkan pemberhentian. Sebenarnya kata kuncinya tetap ada kemudian di pemerintah. Di Mahkamah Agung. Dan sebenarnya di Undang-Undang 23 2014 ini perangkat untuk DPRD agar tidak terlalu mudah melakukan itu sebenarnya sudah ada ketika gubernur difungsikan kembali sebagai wakil pemerintah. Wakil pemerintahan di daerah. Ya. Padahal di undang-undang sebelumnya 2299 nggak ada itu.
Gubernur tidak ada hierarki lagi gitu kan. Oh. Itu yang kemudian diperbaiki di Tugas dia 2004, kemudian akhirnya di 23 2014 ini menjadi semakin kuat sebenarnya di situ kontrol pemerintah pusat. Makanya cenderung bandulnya ke bandul sentralisasi sebenarnya. Bandul sentralisasi ya. Cuman sekali lagi kalau saya sih menurut Mas Wawan seperti itu baik apa enggak untuk demokrasi? Kalau dikaitkan dengan demokrasi, menurut saya artinya cenderung lebih dikembalikan lagi kayak fungsi gubernur dikembalikan lagi fungsinya sebagai wakil pemerintah. Ini kan asalnya yang desentralisasi kelihatan kan, apa namanya federal tadi itu, yang sekarang ini cenderung ke sentral. Menurut Mas Wawan itu bagus nggak untuk Indonesia dalam konteks demokratisasi? Ya, menurut saya di satu sisi ada bagusnya, terutama untuk daerah-daerah yang memang membutuhkan kontrol untuk itu. Tapi di sisi lain untuk daerah-daerah yang sudah bisa maju, sebenarnya itu tidak baik, karena dia bisa menghambat. Nah, untuk membuat apa namanya klaster, ini daerah yang sudah maju, ini daerah yang masih, itu gimana itu? Itu tidak ada dalam undang-undang. Tidak ada ya? Tidak ada. Cuman undang-undang itu sangat clear, yang terbaru di dalam undang-undang 23 2014 adalah ada pembagian urusan. Mana yang menjadi urusan pusat, mana yang menjadi urusan provinsi, mana yang menjadi urusan kabupaten, kota. Seperti misalkan pendidikan. Ya. Dulu kan SD sampai SMA itu di bawah kabupaten, kota. Sekarang clear, SMA ditarik ke provinsi, kemudian SD PAUD sampai kemudian SMP di kabupaten, kota, pendidikan tinggi pemerintah pusat, ya. Gitu kan. Nah, sekarang dibuat seperti itu, gitu kan. Nah, termasuk bencana ini, kayak kasus kita ini yang Corona. Bencana non alam ini sebenarnya itu sudah clear di mana peran provinsi, di mana peran kabupaten kota, di mana kewenangan pusat, itu sudah clear sebenarnya, menjadi semakin clear. Nah, dengan pola seperti itu sebenarnya itu lebih tertata memang, tetapi di sisi lain sebenarnya kita tetap saja tingkat kecepatan untuk penyelesaian masalah itu memang bisa jadi lebih bagus sebenarnya kalau kemudian yang urusan-urusan dasar itu sebaiknya memang ada di kabupaten kota. Kan kayak sekarang misalkan urusan SMA, kayak dulu ada kasus yang kita nih di Kabupaten Malang yang kepala sekolahnya di demo misalkan, gitu kan? Yang turun kan harus provinsi, meskipun provinsi ada kantor cabang dinasnya, gitu kan? Nah, tetapi kemudian di situ bupati yang ketempatan itu merasa tidak punya wewenang, sehingga kecepatan untuk pengambilan keputusan itu menjadi kurang. Nah, tetapi di sisi lain sebenarnya itu juga untuk mendisiplinkan daerah sebenarnya. Jadi tetap ada plus minusnya menurut saya, gitu kan? Karena daerah nanti juga tidak semena-mena misalkan memindahkan kepala sekolah ini dan sebagainya, gitu kan? Kita kan sudah tahu lah kasus di banyak daerah, jabatan itu menjadi ladang dari kepala daerah juga, kasus di Klaten, gitu kan? Kasus di beberapa daerah lain itu kan juga menjadi istilahnya itu persoalan. Nah, memang akhirnya Undang-Undang 23 2014 ini sebenarnya dianggap sebagai koreksi terhadap tadi, gitu kan, terhadap praktik implikasi dari demokrasi langsung. Seolah-olah sudah di pilkada, sudah dipilih langsung oleh rakyat, dia bisa bertindak seenaknya, gitu kan. Padahal daerah itu tetap ada di dalam NKRI, dan kita konsepnya kan negara kesatuan, bukan negara federal, gitu kan. Kalau kesatuan itu artinya kan kekuasaan dari pusat disebar ke daerah, gitu kan, bahwa sistemnya adalah didesentralisasikan, bukan kemudian daerah yang menyerahkan kekuasaan ke pusat seperti di Amerika. Negara-negara federal bersepakat membentuk negara-negara bagian bersepakat membentuk negara federal, gitu kan. Nah, sehingga kewenangan daerah itu menjadi sangat besar kalau di negara-negara federal, tapi di negara kesatuan tidak, tetap ada dikendali di atas di pemerintah pusat, gitu kan. Termasuk misalkan kayak pendidikan kenapa inovasinya tidak terlalu banyak, karena memang semua banyak diatur pusat. Tapi kenapa kesehatan banyak inovasinya, karena memang kesehatan langsung bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga inovasinya lebih banyak. Jadi ada plus minusnya tetap, cuman Indonesia memang semakin belajar, gitu kan. Nah, cuman ada juga yang lain yang saya katakan tadi, misalkan kayak isu-isu yang sifatnya itu sektoral misalkan, seperti isu tentang perempuan. Isu tentang perempuan itu tidak menjadi isu yang, mohon maaf, tanda petik, itu isu yang menarik buat kepala daerah. Ya, itu sehingga akhirnya harus diambil oleh pusat, lebih banyak di situ menggait.
menggait isu-isu tentang pemberdayaan perempuan. Tapi ya. problemnya, apakah isu-isu pemberdayaan perempuan itu kemudian yang dibawa pusat itu cocok dengan situasi konteks lokal di daerah? Nah itu yang terkadang nggak cocok. Misalkan apakah gender mainstreaming atau pengaruh utama gender itu cocok nggak di wilayah ini? Misalkan di satu daerah wilayah cocok, tapi di tempat lain belum tentu cocok. Nah itulah kemudian sebenarnya di situ harus ada istilahnya itu dialog gitu kan. Memang pemerintah tetap harus terus untuk bisa mengevaluasi praktek desentralisasi itu, karena ini dari desentralisasi sebenarnya kuncinya adalah mempercepat kesejahteraan sebenarnya. Gitu. Ya, dan intinya demokrasi yang di Indonesia ini masih harus ada, kalau dalam bahasa hukumnya ada demokrasi, ada nomokrasi begitu ya. Ya, demokrasi itu ya kata kuncinya adalah kebebasan, nomokrasi itu kata kuncinya pembatasan. Begitu kira-kira ya Mas ya? Ya, kalau kita dulu waktu kecil kan bebas bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Ya. Karena di negara yang menjunjung tinggi liberalisme pun sebenarnya pembatasan tetap ada. Oh lah, ini bisa cerita Mas Wawan ini kalau nggak salah S2-nya atau S3-nya yang di Amerika ya? S2 saya di Belanda, S3 di Australia. Oh, di Belanda sama di Australia ya. Itu kalau di Belanda itu bagaimana kaitannya dengan ini? Apa bukan federal ya kalau di sana ya? Belanda itu dia itu monarki yang bersifat republik sebenarnya. Jadi dia itu kepala negaranya adalah raja, ratu. Raja karena diganti oleh anaknya gitu kan. Tapi kemudian istilahnya itu pemerintahnya adalah perdana menteri. Nah, kaitannya sama pemerintah daerah gimana? Kaitannya sama mereka ada provinsi. Desentralisasi ya? Mereka desentralisasi. Mereka ada provinsi, mereka juga ada kota. Jangan bayangkan kota di Belanda sama dengan di kita. Kota di Belanda seukuran kecamatan di kita sebenarnya. Gitu kan? Karena Belanda kan kecil. Ya, Belanda kan kalau nggak salah seukuran Jawa Timur ya. Lebih besar Jawa Timur malah. Jawa Timur ya. Iya. Nah, pemerintah daerah di sana bagaimana? Untuk otonomi yang seperti apa kalau di Belanda itu, Mas? Kalau di Belanda sama, jadi ada yang di mana itu menjadi kewenangan pusat, di mana ada yang menjadi kewenangan kabupaten kota maupun provinsi. Gitu. Kepala daerahnya dipilih langsung juga? Ya, bahkan di sana. Sampai kemudian di Amsterdam itu kan terpilih kota yang sangat bebas begitu kan, tapi kepala daerahnya malah seorang muslim misalkan. Oh, di Amsterdam itu muslim ya? Wali kotanya? Ya, bahkan itu menarik ya, bahkan ketika saya di sana itu istilahnya itu titik balik Belanda itu ketika menyadari bahwa memang peran daerah itu penting. Gitu kan. Kapan itu? Saya di sana 2005-2006. Jadi ketika saya studi di sana itu cukup menarik. Kenapa? Karena saya melakukan studi-studi lapangan dengan kampus itu ya ke daerah-daerah untuk melihat melihat efek desentralisasi. Saya sempat ke Breda misalkan. Breda itu kota bersejarah, peran yang kedua di Belanda. Kemudian bertemu dengan Dewan Kota di sana. Dewan Kota dalam arti bukan Dewan DPRD bukan, tapi ya eksekutifnya di sana. Jadi mereka bercerita tentang apa yang inovasi yang mereka lakukan di pemerintahan daerah, melakukan ini dan sebagainya. Dan itu kita bayar. Bukan mereka yang ngasih kita konsumsi, tapi kita bayar ke mereka. Bayar. Penelitian itu bayar ya? Kita berkunjung ke sana itu harus bayar 500 euro waktu itu. Karena mereka uangnya dikasihkan siapa? Ya pemerintah kota. Pemerintah kota. Ya. Jadi itu yang kemudian ya karena mereka sudah menyerapkan prinsip yang namanya New Public Management. New Public Management itu meniru prinsip swasta diadopsi di birokrasi. Jadi itu pas waktu masih kuat-kuatnya New Public Management 2004 2005 kan sekarang sudah mulai network governance yang relatif lebih orientasinya agak sedikit berubah gitu. Jadi kalau bicara kebebasan, Belanda menurut saya negara yang sangat bebas. Ya. Dan saya merasakan kebebasan di Belanda jauh lebih dibanding ketika saya di Australia. Ya, meskipun saya di Australia karena tinggal di Australia Selatan di bawah gitu kan. Ya. Mungkin kalau ke Australia kayak ke Melbourne, ke Sydney agak berbeda gitu ya. Itu seberapa kencang dinamika politik di sana, di Belanda itu, antar partai? Di Belanda bukan lagi kencang karena mereka multi partai dan mereka sistemnya parlementer bukan presidensial seperti kita. Jadi perdana menteri yang menang adalah perdana menteri yang di mana koalisinya memenangkan pemilu gitu kan. Suaranya terbanyak. Sama seperti juga di Australia gitu kan. Nah,
Tetapi di sana saya menemukan itu ada yang istilahnya itu koalisi-koalisi itu cenderung koalisi-koalisi relatif permanen gitu. Yang menarik. Jadi mereka itu koalisi berbasis isu. Oh. Berbasis isu. Ideologis maksudnya? Iya, betul. Isu dan ideologi gitu kan. Dan itu permanen itu maksudnya bertahun-tahun, bertahan? Bertahun-tahun tetap bertahan. Seperti di Australia misalkan Green Party ya tetap ikut partai buruh gitu kan. Partai pekerja gitu kan. Terus kenapa? Karena dia sama isunya. Dia nggak mau ke partai liberal. Liberal, ya. Yang karena liberal di Australia itu cenderung konservatif malah sebenarnya gitu kan. Nah, di Belanda pun begitu. Gitu kan? Nah, cuman di sana menariknya itu karena ya itu tadi gitu kan, meskipun sangat bebas tetapi tetap bebasnya itu tidak sebebas-bebasnya. Gitu kan, ketika ada orang misalkan dia mengemudi mengganggu orang lain, membahayakan orang lain, ya itu akan ditegur. Nah, itu sebenarnya membuat pernah dengar nggak di Belanda itu kepala daerah diturunkan? Nah, itu yang atau diberhentikan? Pernah dengar nggak? Sepanjang di sana? 2004-2005 saya di sana, saya tidak melihat itu. Tapi kalau mengundurkan diri ada. Kepala daerah mengundurkan diri ada, karena mereka berhak, dan untuk ketika merasa gagal kan mereka. Oh gitu ya di sana ya? Iya. Di Jepang banyak sekali. Ketika merasa gagal, mereka akan gentleman mengundurkan diri. Nah di kita kan itu juga tidak terbiasa. Tidak terbiasa. Ya, bukan budaya lah. karena kekuasaan. Saya menarik ini, kalau di Belanda sering nggak gitu kepala daerah mengundurkan diri itu? Kalau waktu itu, yang waktu saya di sana tidak begitu banyak, tapi menurut saya itu frekuensi yang menurut saya wajar di sebuah negara yang sudah tingkat melek politik maupun melek dalam arti masyarakatnya sudah, pembangunan manusianya kan sudah sangat tinggi kan. Masuk yang 20 besar terbaik di dunia gitu kan. Jadi ya memang seperti itu gitu. Jadi termasuk di Australia pejabat mundur itu biasa, terus kemudian ketika dan juga berganti-ganti perdana menteri dari partai yang sama juga biasa gitu kan. Ketika ada mosi tidak percaya dari anggota parlemen yang berasal dari koalisi partainya, itu sudah biasa gitu kan. Jadi kalau di Australia kan dulu misalkan ketika siapa yang terakhir terpilih, Tony Abbott. Abbott kan sekarang diganti nih sama Turnbull gitu. Itu kan biasa. Di dinamika di partai itu biasa. Gitu kan. Kenapa? Karena dianggap misalkan mengurangi performa partai di mata publik. Gitu kan. Di situ menariknya adalah justru ketika suara publik itu lewat riset-riset opini, lewat jajak-jajak pendapat, itulah yang menjadi kemudian perhatian dari pemerintah. Nah di kita kan tidak. Sebenarnya kan DPRD bisa melakukan itu. Kalau mereka misalkan tidak bisa meminjam tangan perguruan tinggi, bisa meminjam tangan lembaga survei untuk mengetahui kinerja, bagaimana publik menilai itu gitu kan. Karena terbukti misalkan kayak kasus, mohon maaf, ini kita kembali lagi ke kasus Jember gitu kan, bahwa Bupati Jember ini kan yang sekarang diberhentikan ini, menariknya adalah dia mau maju dari calon independen. Ya. Dan ketika deklarasi pada bulan Februari 2020, itu elektabilitasnya bagus, 56% menurut surveinya Indikator. Ya. Jadi itu yang sekarang ya, survei terbaru itu ya? Februari. Oh, apa itu? Elektabilitas atau popularitas? 56%. 56%. Untuk incumbent yang tidak didukung partai itu sudah bagus. Dan saya dengar juga independen ini dia bisa melebihi malahan untuk KTP itu. Verifikasi KTP malah melebihi. Sudah lolos. Melebihi itu tadi. Betul, sudah lolos verifikasi faktualnya. Jadi ya itu tadi. Inilah yang tadi jenengan katakan, kalau kepentingan politik atau politik kepentingan itu sebenarnya gitu. Berarti kan? Nanti kita akan masuk ke kepentingan politik atau politik kepentingan. Kita nikmati dulu minum ini, Mas. Ya, ini minuman rempah nyiur. Ini khasnya Radar Malang ini. Kalau tamu Radar Malang ini mesti disuguhi ini. Ini menurut teman-teman ini meningkatkan daya tahan tubuh. Ya, sekaligus nanti bisa menangkal corona. Suplemen anti corona. Iya. Ya. Silakan Mas Wawan. Kita
Jadi kalau saya lihat tadi di Mas Wawan jelaskan bahwa Bu Faidah ini mau maju Ya. dalam pilkada Desember nanti Ya. dari calon independen, otomatis tidak ada partai di situ. Tidak ada partai. Dan elektabilitasnya di atas 50%. Betul. Nah ini sehingga muncul kan dugaan-dugaan bahwa jangan-jangan ini kalau Bu Faidah lah ini adalah memotong memotong. Ini adalah dalam rangka memotong supaya pergerakan Bu Faidah ini terhenti karena ketika calon independen ini nanti tampil, ini nanti dominasi hegemoni partai menjadi terganggu. Ya. Nah, dugaan-dugaan seperti ini sehingga menimbulkan bahwa tadi itu kepentingan politik atau politik kepentingan. Lah dua hal ini apa bedanya Mas Wawan? Kepentingan politik sama politik kepentingan. Itu bedanya di mana? Kalau di dalam ilmu politik ada dikenal namanya rational choice approach, kan? Atau public choice approach, pendekatan rasional ataupun pendekatan pilihan publik maupun pilihan rasional. Kata kunci dari pendekatan itu adalah ada unsur yang namanya self interest, kepentingan individu. Kepentingan individu. Meskipun tidak harus dalam menit, tidak harus individu, tapi juga termasuk golongan atau kepentingan kelompok, gitu kan. Nah, kalau kemudian tadi di dalam bahwa tindakan politik seseorang di dalam politik itu dalam pendekatan itu didrive atau diarahkan, gitu kan, karena motif kepentingan individu. Untuk meraih kepentingan tertentu. Kepentingan itu apa? Bisa kepentingan politik, bisa kepentingan ekonomi, bisa kepentingan yang lain. Yang intinya tetapnya untuk memenuhi kepentingan dirinya. Termasuk kepentingan yang paling konkret dalam politik adalah power, gitu kan. Nah, jadi menurut saya kalau ditanya politik kepentingan atau kepentingan politik, kalau kepentingan politik itu menurut saya adalah tadi beyondnya apa yang menggerakkannya. Kalau politik kepentingan berarti caranya, gitu kan. Tapi intinya tetap sama itu tetap sama. Dua hal ini sama ya. Ini sama kalau menurut saya. Tadi kata kuncinya sama-sama kepentingan. Sama-sama kepentingan, interest. Iya. Karena lawan dari self interest adalah generality, yang dia tidak memikirkan diri sendiri, tapi memikirkan publik. Definisinya bukan lagi kepentingan siapa-siapa, tapi kepentingan publik. Jadi antara public interest dengan self interest, gitu, dari situ, gitu. Karena sebenarnya rakyat bisa menilai apakah praktek pemakzulan itu betul-betul atau praktek pemberhentian ini betul-betul karena self interest motifnya atau karena public interest. Kalau public interest tadi kan untuk menyelamatkan kepemimpinan bupati dari pelanggaran. Kalau self interest ketika tadi, gitu kan, karena ada sinyalemen dugaan bahwa ini untuk memberhentikan langkah bupati yang akan maju dari jalur independen. Didukung lagi oleh data survei yang mengatakan bahwa elektabilitasnya 56% itu, padahal tidak didukung oleh partai. Jadi termasuk partai yang dulu mengusung di 2015 juga kan 4 partai itu ikut, gitu kan, bukan 4 partai karena ada yang tidak masuk di parlemen juga, tapi intinya yang partai-partai besarnya mendukung pemberhentian ini, gitu. Jadi ya itu sama menurut saya politik politik. Ini karena yang satu tuh beyondnya yang menggerakkan, yang satu caranya. Jadi intinya sama aja tadi, kepentingan tadi ya. Betul. Nah, ini terakhir Mas Wawan. Sekali lagi nih kesan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini kan apapun adalah produk dari legislatif ya. Apapun undang-undang ini kan disahkan oleh legislatif. Artinya ada kepentingan legislatif di situ dan ada kepentingan partai politik di situ. Kan? Karena kan kalau kita ngomong legislatif kan muaranya pada partai politik. Nah, artinya ini pesan yang ingin di ini kalau saya membacanya ya. Nanti kalau saya salah dikoreksi Mas Wawan. Kesan akhirnya begini. Seakan-akan ini ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kepala daerah harus inilah, komunikasi politiknya harus baguslah dengan legislatif, begitulah. Nah, ketika ngomong komunikasi politik dengan legislatif itu biasanya tidak sekedar komunikasi politik, Mas. Tetapi harus ada apa ya? Harus ada mahar, harus ada harus ada sesuatu. Nah, ini sehingga tidak semua kepala daerah itu bisa menerjemahkan komunikasi politik dengan baik.
Nah, gimana Mas Wawan? Menurut Mas Wawan harus ada jembatan kan di sini nih. Komunikasi politik itu yang bagaimana sih? Jadi karena pesannya itu kan seperti itu. Betul. Gitu. Kalau komunikasi politik dalam konteks ilmiah mungkin ini tanda petik nih Ya, komunikasi politik. Sebenarnya itu kan pola hubungan. Kalau di dalam mulai Undang-Undang 32 2014, kemudian Undang-Undang 23 2014 sebenarnya sudah sangat Undang-Undang 32 2004 dan Undang-Undang 23 2014 itu sangat clear bahwa hubungan antara pemerintah daerah dalam ini eksekutif dengan DPRD itu sebagai mitra. Di situ udah disetting sebenarnya kita itu mitra. Kita tidak boleh melakukan kontrol seperti di negara yang sifatnya parlementer. Itu udah dibuat sebenarnya di setting kita ini mitra supaya tidak terjadi yang seperti ini, pemberhentian ini, kan? Nah, karena apa? Karena risiko pemberhentian itu kan nanti akan ada proses pemimpin ini tidak menjalankan fungsinya, padahal pelayanan publik tetap harus jalan, pengambilan keputusan tetap harus jalan, proses lain-lainnya tetap harus jalan, sehingga prinsip mitra inilah yang dipakai, gitu kan? Nah, sayangnya prinsip mitra ini kemudian disalahgunakan. Ya, prinsip mitra itu artinya jadi ku tahu yang kau mau kan gitu. Iya. Engkau harus ku tahu yang ku mau kan gitu. Ya, kalau nggak ku tahu yang kau mau kan nggak. Nah itu. Iya. Ya itu yang saya temukan di dalam riset dulu saya ketika saya menulis disertasi. Itu saya menemukan justru sebenarnya legislatif itu terutama dalam tanda petik ini adalah DPRD ini menjadi salah satu aktor yang menentukan seorang incumbent itu ketika maju kembali itu menang atau kalah. Oh itu ya. Hubungan yang baik dengan DPRD relatif memperlancar tanda petik ya hubungan yang baik tanda petik gitu. Memperlancar kemenangan kembali seorang incumbent. Tetapi hubungan yang tidak baik itu disertasinya Mas Wawan ya? Disertasi saya. Dan itu sudah dibukukan meskipun saya tidak terbitkan dalam bahasa Inggris gitu kan dalam bahasa Indonesia. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Itu gimana penjelasannya itu? Ya karena ada politik imbal balik kalau saya nyebutnya. Politik, orang di sini nyebutnya politik transaksional, kan? Mungkin politik imbal balik lebih pas gitu kan? Karena di situ ada tadi politik imbal baliknya. Imbalnya adalah dia diberi privilege, misalkan ada apa? DPRD berhak menyalurkan anggaran tertentu di konstituennya, di daerah pemilihannya. Nah, kemudian baliknya ya support dukungan dalam proses pemerintahan maupun di dalam tiga penyelenggaraan tiga fungsi DPRD legislasi, fungsi penganggaran budgeting dan fungsi pengawasan. Jadi ya itu tadi kalau mau objektif saya katakan sebenarnya DPRD bisa melakukan seperti itu. Tapi di sisi lain yang terjadi adalah justru tidak selamanya karena prinsip tadi gitu kan. Kemitraan itu kemudian diterjemahkan menjadi yang tidak gitu kan. Kadang-kadang aku tahu yang aku mau tadi. Iya. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya DPRD tetap bisa melakukan kontrol secara proporsional. Proporsional dalam arti apa? Dia tetap bahwa mengingatkan bupati itu sebenarnya tidak terlalu susah lah. Tunjukkan fakta, data yang memang valid. Kemudian di sisi lain juga kemudian tidak harus sampai dia misalkan kekecewaan sangat besar sehingga kemudian menimbulkan arah ke pemerintahan, tidak, tapi perbaiki saja. Gitu kan? Misalkan saya gini, ini loh pendidikan kok capainya cuma segini, padahal dulu targetnya sekian. Nah, gimana caranya nih gitu kan? Nah, kalau DPRD yang kritis dia pasti akan melakukan itu. Tapi saya katakan tadi juga di DPRD juga kan terkadang ada opini mayoritas, ada suara mayoritas di situ. Nah, suara mayoritas itu siapa? Ya biasanya partai-partai besar tuh, gitu kan? Nah, jadi sementara di kasus Jember itu kelihatannya partai besar itu sudah tidak lagi terrangkul, gitu kan oleh bupati, sehingga kemudian bahkan partainya sendiri yang mengusungnya sendiri 2015 juga hanya mendukung pemberhentian ini. Kalau boleh dibilang misalkan bahwa tadi relasi itu cenderung transaksional, memang buktinya ada kok. Ya, jadi kalau saya menyebut misalkan kayak di daerah itu ada yang namanya dana jaring Jasmas. Jaring aspirasi masyarakat. DPRD memang tidak boleh di situ menyalurkan anggaran, kan? Tetapi kan itu
aspirasi yang kemudian dititipkan di dinas-dinas. Dan ya persoalan itu apakah itu hak keuangan, tapi di sisi lain kan itu sebenarnya menjadi eksklusif. Kalau penggunaan dana itu hanya dipakai di konstituen di wilayahnya dia. Ya, ya. Misalkan tahun ini saya kasih ke kelurahan ini misalkan. Ya, konstituennya dia lah. Nah, konstituennya dia, karena dulu dia menang dukung saya paling banyak. Ya. Nah, itu kan tidak adil. Tidak adil. Di kelurahan lain pun juga ada yang membutuhkan ya, dan itu jamak terjadi loh Mas itu. Seperti itu. Itu yang menurut saya seharusnya juga kemudian menurut saya dikembalikan lah. Ini legislatif itu ya sudah di budgeting, kemudian controlling maupun di legislatif. Meskipun menyerap aspirasi boleh, tetapi jangan kemudian dia ikut menentukan di titik mana. Iya, iya. Apalagi kalau kemudian mohon maaf implementasinya misalkan dia juga ada penunjukan langsung, kemudian ada kickbacknya, itu lebih bahaya lagi. Iya. Oke, Mas Wawan, menarik sekali disertasinya Mas Wawan tadi bahwa incumbent yang bisa menang kembali itu karena dia didukung oleh ini ya. Salah satunya oleh DPRD itu tadi. Artinya yang komunikasi politiknya baik dengan DPRD, dia bisa maju dengan relatif lebih mudah untuk maju. Nah, kelihatannya kalau Jember ini kan bisa jadi antitesis ya dari itu. Kalau misalnya ini terjadi fatwa MA menyetujui pemakzulan misalnya, kan ini tidak menggugurkan Bu Faida untuk maju lagi kan? Pemakzulan itu tidak menggugurkan dia untuk maju lagi kan? Betul, tinggal dilihat aja syarat-syarat sebagai kepala daerah itu apakah ini melanggar atau tidak. Nah makanya kalau misalnya ini kalau fatwa MA itu misalnya menyetujui pemakzulan, kemudian Bu Faida kan masih tetap punya hak untuk dia maju untuk pilkada. Betul, kalau kita lihat syarat-syarat sebagai kepala daerah itu kan tidak ada di situ catatan bahwa dia dimakzulkan atau tidak. Dimakzulkan atau tidak. Ya, dia kan di situ kan yang tidak boleh itu kalau dia sudah menjabat lebih dari 2 kali. Artinya kalau misalnya dia maju lagi, kemudian misalnya dengan indikator elektabilitas dia yang 56%, kemudian tidak ada figur kuat yang bisa mengimbangi Bu Faida, otomatis kan dia misalnya bisa menang. Ini kan berarti ini kan unik. Dia tidak komunikasi politik dengan dewan, dia tidak baik. Ya terbukti dengan pemakzulan itu, tetapi secara suara dia dapat gitu. Nah ini fenomena seperti ini mungkin ya Mas ya terjadi ya. Mungkin terjadi, tetapi juga bisa jadi istilahnya itu pemberhentian ini menjadi kampanye negatif. Bukan kampanye hitam, tapi kampanye negatif karena betul-betul terjadi seandainya terjadi. Nah tinggal kemudian publik di Jember itu, pemilih di Jember itu, apakah mereka akan terpengaruhi atau tidak? Nah, dengan bahwa masa sudah diberhentikan masih dipilih saja, atau nggak masalah, yang memberhentikan juga karena orang nggak suka bisa saja. Jadi itu betul-betul nanti kuncinya di publik. Benar, karena di Indonesia yang disebutkan Mas Wawan tadi, contoh di mana Garut ya, di Garut kan memang suara legislatif memang linier dengan suara bawah. Kemudian yang di Kamani Katingan ya. Katingan itu kan karena dianggap secara etika ya, secara moral ya. Moral tercela. Dan itu kan linier dengan kepentingan publiknya. Kalau di Jember ini kan beda sama itu kan. Makanya 56% itu. Lah iya. Dukungan 56% itu kalau itu memang elektabilitasnya seperti itu. Itu memang menjadi tadi argumen bahwa ada apa gitu kan? Apakah ini karena memang sebagai langkah untuk agar karena beliau udah jelas mengikrarkan diri maju dari jalur perseorangan. Kemudian ini akan untuk sebagai manuver politik pemberhentian ini atau betul-betul sebagai fakta hukum. Jadi itu betul-betul nanti MA yang akan memutuskan, tetapi juga tetap publik sebenarnya tetap masih punya pilihan nanti di 2020 gitu kan. Ya, benar. Tinggal kemudian nanti seperti apa gitu. Apalagi kan kemudian ketika ditanya misalkan alasan kenapa maju lewat jalur perseorangan, ketika saya baca di media itu karena ya tadi tidak mau membayar mahar. Karena mahar itu
ya susah juga dibilang tidak Iya. ada, tapi juga sebenarnya Iya, banyak iya. yang bersaksi ada. Ya, gitu kan? ya. Dianggap kos politik, Ya. bukan money politik, dianggap kos politik. Tapi kan di dalam undang-undangnya tidak boleh. Tidak boleh, ya, betul. Baik, Mas Wawan, perbincangan kita menarik ini dan ini harus kita batasi sampai di sini karena biar penasaran ini yang melihat dan yang menyaksikan ini. Kalau kita habiskan di sini nanti malah nggak penasaran ini. Yang jelas pemakzulan kepala daerah, kepentingan politik atau politik kepentingan tadi mudah-mudahan pemirsa sudah bisa mendapatkan insight ya, khususnya dari Mas Wawan ya kaitannya dengan itu. Dan saya akhiri sampai di sini, Mas Wawan. Terima kasih kehadirannya di studio podcast Radar Malang dan bergabung dengan Radar Malang Channel. Dan pemirsa, terima kasih atas perhatian Anda dan mudah-mudahan bermanfaat. Saya Kurniawan Muhammad. Kita ketemu lagi di tamu-tamu kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.